Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan dan kesehatan, sehingga kita berkumpul di rumahnya ini, mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang mudah-mudahan salawat dan salam itu menyebabkan kita senantiasa mendoakan Nabi alaihi salatu wassalam dengan doa yang terbaik yang Allah sendiri yang pilihkan. Mudah-mudahan kita di akhirat mendapatkan syafaatnya dengan izin Allah tabaraka wa ta'ala. Kita melanjutkan pelajaran kita bersama Imam Al-Bukhari melalui kitab Al-Jami' As-Sahih. Naam. Qala babu ma jaa fi ghaslil baul, bab ma jaa fi ghasli al-baul, bab tentang dalil yang datang dalam masalah membasuh air kecil atau air kencing. Maknanya adalah dalil yang mengharuskan atau mewajibkan membasuh air kecil. Kalau kan sabun kecil tentunya lah. Kalau tak tahu sabun. Nah, maknanya adalah bahwa membasuh tempat keluarnya air kecil itu adalah wajib. Dan kalau wajib dibasuh, maknanya dia tidak tahir. Sebab kalau tahir wajib dibasuh? Wajib dibasuh? Enggak. Apa contohnya yang tahir?
yang bersih yang keluar dari tubuh manusia? Selemo. Masya Allah. Apa bahasa Indonesia? Selesma. Wajib dibasuh? Tanya orang kesehatan, wajib katanya. Karena bisa mengandung kuman, tapi bukan karena alasan ibadah. Dibasuhnya alasan ini. Antum contohnya selemo pula. Selemo contohnya elok. Ini kalau kawannya bu, kalau anggaran di pemerintah dia contoh selemo. Ya siwik kate loju. Ke bawah tersumbek-sumbek. Kalau awak bayu ke pajak tak boleh terlambat kena dondo kan. Tapi boleh awak tiba majun bantuan. Kan lama betul. Setahun tak jo. Tutungnya. Lah jalan lah apa namanya kodok terjatuh situ. Tak jo. Tuntun lah. Kalau pajak je cuba terlambat kono. Dondo nah. Itulah jadi contoh Salemon. Nayo laju tun meleleh lambe. Nah, kadang tersumbe. Nah, contoh lain lah sih. Contoh lain adalah air liur. Air liur manusia najis atau tidak? Tidak. Oleh sebab itu tidak ada perintah dalam hadis Nabi atau dalam Al-Quran dan Sunnah, tidak ada perintah membasuh mulut setelah meludah. Tidak ada perintah atau apa namanya, karena dia tidak najis. Demikian pula dengan air. Ayu mato. Ayu apa je saya cakap? Ayu ti. Air keringat, Masya Allah. Jazakallah khair. Air keringat juga tidak najis. Ya. Andainya najis, maka disuruh pula membasuhnya. Jadi tiap berpalu tiap mandi. Kan ya? Hanya keringat kan najis di tangannya lah. Sampai ke dalam telinga keringat tu. Jadi oleh sebab itu maka dia ada perintah untuk membasuh keringat dari sisi suci tidak sucinya. Tapi kalau landa mau duduk jawab jadi tidaklah dibasuh lah. Landa mau duduk jawab kan lah nah nongok aja tiba dia awak contoh anggarati je lah ayat sini dan tadi makan takung alun mandi le ayat ya. Nyandai kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Atau air apa tadi? Air mata. Jadi kalau orang menangis sedih atau gembira, orang gembira kan menangis juga kan? Orang sedih atau gembira tidak ada perintah untuk membasuh matanya setelah menangis itu. Nah, tetapi kalau al-baul, buang hajat, ada perintahnya. Oleh sebab itu maka Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan babu majaa fi ghaslil baul, bab tentang dalil yang datang dalam masalah kewajiban membasuh air kecil. Nah, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri kana la yastatiru min baulihi walam yazkur istiwa baulin nas. Nabi SAW di sini Imam Al-Bukhari menyebutkan hadis dengan tanpa bersanad, muallaq namanya, muallaq. Tapi ini muallaqun sahih, muallaq yang sahih. Hukum asalnya kan muallaq itu kan dhaif kan, tapi ini sahih. Apa disamakan dia dhaif? Karena tidak tahu siapa perawi antara yang menta'liq, dalam hal ini Imam Al-Bukhari dengan Nabi SAW. Sekarang dia bilang qala Nabi. Imam Al-Bukhari bertemu dengan Nabi
Hah? Enggak. Terus kalau dia sebut qala Nabi, sahih atau tidak? Hah? Nah, yang belajar mustalah coba diterapkan syarat hadis sahih satu, sanadnya bertambung. Sah? Ini sanadnya putus atau bersambung? Putus. Karena Imam Bukhari tidak bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dari situlah dhaif mah. Ada. Yang kedua, rawinya adil. Sah? Yang ketiga, rawinya dhabit. Yang keempat, tidak ada illah. Yang kelima, tidak syadz. Ini keseluruh syarat tuh tidak ada di sini. Semua syaratnya tidak ada di sini. Oleh sebab itu hadisnya dhaif. Dah jelas? Itu dhaif juga? Hah? Dhaif kah? Apa dia enggak? Asal Bukhari. Itu memanglah asal orang awak meriwayatkan temur. Kalau tak lengkap syarat tetap dhaif. Taib, cuman muallaqatul Bukhari, hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari setelah ditelusuri dan diteliti oleh ulama, ya, orang ulama hadis besar-besar, di antaranya Imam Ibnu Hajar rahimahullah taala, maka ditemukanlah bahwa hadis-hadis muallaq dalam Sahih Bukhari terbagi dua. Yang pertama dengan sigat jazm, yaitu kalimat aktif. Dia tekan nama istilah lain bahasa kalimat aktif, kalimat pasif. Setelah sebut contoh ya. Bang Syafi'i menyerahkan buku kepada saya. Ini kalimat aktif. Nah, kalimat aktif. Jelas? Karena ada subjek, ada predikat, ada objeknya. Itu namanya kalimat aktif. Jelas? Kalimat pasif tidak disebutkan subjeknya. Apa contohnya? Saya diberi makan. Saya diberi makan. Siapa yang memberi? Enggak tahu. Berarti ini kalimat pasif. Belajar ya. Kalau dalam bahasa riwayatnya qala wa dzakara, telah berkata si fulan. Di sini qala Nabi. Jadi Nabi yang berkata. Sah? Jelas siapa yang berkata? Kalimat aktif atau pasif? Aktif. Baik. Wa dzakara itu juga aktif. Tapi kalimat pasif misalnya ruwiya an fulan, diriwayatkan dari si fulan, diriwayatkan dari Nabi. Siapa perawinya? Tidak tahu. Itu namanya kalimat pasif. Nah, bila Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis muallaq dengan kalimat aktif seperti ini, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam kaza, ini semuanya sahih. Semuanya sahih. Di mana sahihnya? Karena pasti ada diriwayatkan dengan sanad bersambung, lengkap syarat sahihnya yang 5 itu, baik dalam Sahih Bukhari sendiri maupun di luar Sahih Bukhari. Jelas? Kalau nyali contohnya, saya ulang kembali. Semua hadis yang muallaq. Ini apa muallaq Ustaz? Hadis muallaq itu, terus saya lihat, hadis muallaq itu hadis yang tidak disebutkan siapa guru perawi di dalam sanadnya. Di sini sabun di Al-Bukhari guru? Sabun guru dah. Lain contoh malah mangguk lain menggeleng. Sabun guru sih kan
Jadi kan waqalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Nabi guru Imam Bukhari? Hah? Enggak. Kan enggak wasul lah. Berarti kalau enggak sahabat guru berarti hadisnya mu'allaq. Jalannya. Nah. Kata masuk belajar mustalah hadis lah mau tinggal sih. Nah. Tak seorang dia. Lalu lupa kewajiban. Dah asal tak sahabat guru deh namanya hadis mu'allaq. Ndak sahabat guru-guru deh dan mu'allaq je nombor. Ndak sahabat guru deh mu'allaq je nombor. Sampai ndak sahabat seorang je deh kecuali Nabi namanya juga hadis mu'allaq. Jelas? Dah, hafal semua? Nah, contoh Dasman membawa berita misalnya tentang sesuatu di Madinah. Ini dapat dari guru tapi tak sahabat guru dah. Apa nama? Mu'allaq. Tak jalannya. Sampai ke Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi kalau ada kita sekarang ini seorang ahli hadis ya, bukan yang tak punya riwayat, seorang perawi, ada yang perawi suka tak? Tak ada ni, taib. Misalnya kalau anak perawi, ada sanadnya. Lalu saya katakan qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nah, lalu ada siapa namanya? Mu'allaq. Cuma mu'allaq Dasman Ma'ali dengan mu'allaq Imam Al-Bukhari sama kedudukan? Enggak. Apa sebab? Apa enggak sama? Beda masa ya cuma tingkat tak sama kan nak. Imam Al-Bukhari sudah diteliti orang semua riwayat mu'allaqnya dalam kitab sahih ini. Jelas? Kalau mu'allaq awak kini indo jole dah. Makanya lahirlah hadis semangko ke. Ya, kulit hijau isi sirah. Siapa yang memakan satu ketul semangka maka diberikan kepadanya 70.000 pahala dan dihapuskan darinya 70.000 dosa, diangkat derajatnya 70.000 tingginya. Ada apa nama hadis? Allah apui. Itu hadisnya adalah hadis palsu. Pokoknya catatlah kebanyakan asal ada hadis tentang buah-buah. Nah aneh-aneh hendak korman, hendak agak zaitun, hendak apa ya? Contoh semangko, contoh tongak, contoh tawasam. Itu ada hadisnya. Curigai mah. Sampai Imam Al-Qayyim yang contoh-contoh itu dicurigai. Buah-buah yang tidak dikenal. Ya, tapi korma kan dikenalkan. Delima dikenalkan. Kemudian buatin, zaitun dikenalkan. Itu banyak hadis sahihnya. Tapi kalau wasul itu hadis tentang buah kunidai. Apa buah kunidainya? Lalu pun tuan. Badi-badi yo. Alhamdulillah wasallam. Adur kunidai lah. Jadi perlu kan? Iya jejang. Kalau nak nawa ditanam tu bang, harus dilestarikan tu nak buah kunidai. Ya kalau ada menyebut kunidai maka sabutnya lah hadis palsu. Tidak ada kunidai di Arab dah. Tidak ada kunidai dalam Al-Quran, tidak ada tersabut dalam surah Ghara. Nah, atau buah sampuene atau samene juga. Nah, kalau kita ambil sampuene, wah kalimuntiang dan sebagainya. Jadi pokoknya asal banyak tentang buah-buah yang tidak masyhur tu, kalau ada wajib dicurigai, kaum muslimin. Nah, mu'allaqat Imam Al-Bukhari yang dengan bahasa aktif itu semuanya sahih. Semuanya sahih. Naam. Baik sahih dalam sahih sendiri termasuk hadis ini. Hadis ini sudah disebutkan dalam bab sebelum ini. Jelas? Dalam satu bab sebelum itu. Qala An-Nabi sallallahu alaihi wasallam li sahibil qabri
Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada seorang yang dalam kuburan tadi, kana la yastatiru min baulihi. Dulu dia tidak yastatir, menutup diri ketika buang hajatnya. Subhanallah, apa hubungan tidak menutup diri ketika buang hajat dengan bab tentang kewajiban membasuh kencing? Apa hubungannya? Mana cari awak pada Imam Bukhari kah? Apa hubungannya? Sokan sawat dia dawo dia awak. Enggak. Kan babnya tentang masalah membasuh. Iku tiba hadisnya tentang manutri. Apa hubungan? Sama-sama diazab kubur. Enggak. Kalau manutut, ini kan masalahnya kini kan babnya tentang bab membasuh. Kini bong dia dapat tentang manutri. Sama wajib. Mana dapat wajib membasuh orang? Dalil manutri. Apa? Jangan sangat ketek babi pemaluan pak nu hati baru belajar ke? Nak apa joranya sama-sama tak jalan rohnya. Kalau tidak masalah Imam Bukhari kan tidak tahu dalilnya kan, babnya tentang wajib membasuh. Dibong dalil wajib menutup. Salah Imam Bukhari. Syekh. Boja. Apa? Ngaku. Elok kalau le ngaku dia ngaku kena elok kan. Jadi Imam Bukhari rahimahullah pertama ada dua alasan. Satu, keistimewaan kalau dia berbuang hajat saja tidak bertutup, lah joleh tidak akan berbasuh kan ya? Apa itu? Apa doa itu? Tidak pernah nengok tekan contoh tak? Tidak betul tu. Lain kan? Lewat surah. Itu tidak berbasuh kan ya? Koncang di terminal, koncang di umpun kambiu, koncang di dinding, di tembok. Tak akan berbasuh kan ya? Kalau dia sen ke dinding, isolanya tak berhasil. Pada umumnya itu. Jadi dari bertutup saja tak ada malunya, apalagi membasuh. Basuh kan tak preso doang lah. Paham tak? Jadi membasuh orang tak akan periksa. Tapi kalau melihat tidak tertutup akan terlihat oleh orang. Dilihat oleh orang saja tidak malu dia, apalagi yang tak terlihat. Jelas? Maka ketika dia membawakan bab tentang al-istitar, ada al-istitar tidak berlindung, karena orang yang tidak berlindung umumnya tidak menampah buang ayu. Kalau tidak nampah tak akan berbasuh atau tidak istinja. Kan ya? Kalau tidak nampah mono taso situ terkanjang. Ikan buang ayunya. Pada umumnya tidak. Tak pernah nampak tu. Kalau leput di jalan desa kodok-kodok nampak ada awak. Kena sabit ke tuan-tuan. Awak dalam motor mah. Awak dalam motor no. Kajang dapat no. Ustaz lah no. Waduh lah tidaklah sarang lah. Waduh mau sama lah. Allah Ustaz. Tapi jangan bersawit dan sabit orang sabuk. Tidak apa awak dalam motor kan. Tak tahan puluh lagi kan? Ada ke motor awak? Entahlah, entah apa cara tahu. Jangan isu itu nak ben. Anak kuliah.
Jadi kalau tidak berlindung saya sudah tak malu, umumnya tak dibasuh. Umumnya tidak dibasuh. Baik. Yang kedua, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kan dalam riwayat sebelumnya disebutkan di antara lafaz hadis itu la yastanzihu. La yastanzihu. La yastanzihu bisa diartikan dengan tidak berlindung, la yastatir artinya tidak menjaga kesucian diri, atau bisa diartikan dengan tidak membasuh. Karena dua-duanya tidak membasuh suci zahir, tidak suci secara zahir, la yastanjiu, la yastatir itu suci secara batin. Jadi psikisnya rusak, fisiknya rusak. Orang yang tak malu lagi buang hajat, buang kencing di tempat yang terbuka, secara psikis rusak enggak? Rusak enggak? Berarti dia la yastanzih, tidak membersihkan dirinya. Kalau dia tidak basuh, rusak fisiknya. Kalau tidak dibasuh secara fisik rusak. Apa enggak? Enggak lodar. Tidak lodar. Nah tu, apa semua tidak usah. Contohnya solat ni saya lah. Tidak usah. Cakap tak kau lebar ni, jawab ni. Jadi kalimat la yastanzih, tidak menyucikan diri, masuk menyucikan secara zahir, daripada tidak membasuh, buang hajat. Itu ahli kesehatan sudah menyebutkan berapa banyak kuman, berapa yang disebabkan oleh kencing yang tidak dibasuh, maka harus dibasuh dengan sempurna. Baik, selesai masalah ini. Dah tahu hadis muallaq dalam Sahih Bukhari terbagi dua, satu dengan sigat jazam, dengan redaksi kalimat aktif. Itu semuanya sahih sampai ke syekh di ta'liqnya. Sedangkan kedua dengan kalimat pasif, ruwiya an fulan, misalnya ruwiya an Mujahid, atau ruwiya an Anas, atau ruwiya an Nabi SAW, maka yang kedua ini di antaranya ada yang sahih, di antaranya ada yang hasan, dan ada sedikit yang dhaif. Lalu apakah Sahih Bukhari ada hadis dhaifnya? Kita katakan tidak, sebab ini tidak masuk syarat Imam Al-Bukhari. Dia hanya menyebutkannya sebagai judul atau sebagai tafsir bab, bukan sebagai hadis yang disengaja untuk diriwayatkannya dan memenuhi syarat yang telah ditetapkannya. Jelas? Tak jelas? Esok tanya ngeliat. Nah, jadi apa di hadis Sahih Bukhari ada hadis dhaif? Tidak. Di Sahih Bukhari ada hadis dhaif? Tidak. Tidak ada. Sebab nama sahih masa ada dhaif. Di Sahih Bukhari ada dhaif? Tidak. Paham? Nah, sebab judul kitabnya Al-Jami' As-Sahih Al-Musnad. As-Sahih Al-Musnad. Nah, yang tadi musnad atau tidak? Qala Nabi, musnad. Apa makna musnad? Bersanad. Ini tak bersanad tu mana? As-Sahih Al-Musnad. Bersanad apa tidak? Baik, ada semua muallaq, disebut musnad enggak? Baru dia kata musnad bila rawi melakukan dari syekhnya dengan sanad sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang perlu ngerti istilah-istilah itu. Kalau enggak tu tiajen kan tuan-tuan le, profesornya pandang dah. Sehingga sabu ini ada hadis dhaif dalam Sahih Bukhari. Nah, kalau itu wabala kitab ya. Takkan tamat-tamat contoh kitab Quran. Lah tengah jalan betul kan? Apa di kitab kalau dulu dibacanya, tapi tak apa.
Tapi tuan-tuan Masya Allah tega, apa namanya kerasannya, tidak masalah dia. Tidak ada masalah lah. Mau hebat-hebat lah jemaah Utsman bang. Iya bang. Kalau Syekh petang sabuk dia. Kalau kita Sahih Bukhari ni ikut untuk orang-orang khususnya. Ternyata sih orang khususnya. Nah, alhamdulillah. Untuk orang khusus nah. Untuk tulabul ilmi muntahi. Nah, ala kulli hal. Alhamdulillah. Paham tadi? Ada Sahih Bukhari hadis dhaif? Tidak. Apa sebab? Sebab itu tidak masuk syarat Imam Al-Bukhari. Karena syaratnya al-jami' as-sahih al-musnad min sunani Rasulullah SAW wa akhbarihi wa ayyamihi. Jadi mesti sahih bersanad. Berarti hadis mu'allaq masuk syarat? Tidak. Tapi kenapa dia sebutkan? Sebagai untuk tarjamatul abwab, sebagai terjemah bagi bab. Nah, atau sebagai penafsir. Dan rata-rata sahih. Ada sedikit yang dhaif. Dan beliau sudah pakai isyarat. Pokoknya kalau sudah sigat jazm, itu masih sahih. Dan teliti orang. Tapi kalau tamrid dengan sigat kalimat pasif, maka perlu diteliti. Setelah diteliti orang, alhamdulillah sahih, ada hasan, ada sedikit yang dhaif. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Walam yazkur siwa baulin nas. Nabi di situ tidak menyebut tentang artinya tidak menyebut selain baulin nas, selain kencing anak manusia yang mesti dibasuh. Kalau terkancang kudowa masih basuh? Hah? Terkancang kudo, kabau terkancang, bong ayu? Hah? Biarlah. Hah? Di bong ayu? Enggak. Terkancang kucang. Kamu itu basuh kan? Gitu? Enggak. Yang dibasuh nanti kancinginya itu aja. Ini aja kan dibasuh oleh. Enggak ada kewajiban. Itu maknanya tidak disebutnya kecuali kencing manusia. Jelas ya? Ada kelinci di rumah? Enggak. Apa nama? Ayam. Ada ayam muayu kan ya? Kucing. Mana nih kucing terkancang? Babang ayu? Enggak ada kan? Nah, jadi kambing ada. Baik. Jadi yang disebutkan adalah kencing manusia. Di sini kita pahami bahwa manusia mesti beda dengan hewan. Jadi kalau seandainya hewan tidak berlindung, buang air kecil, awak mesti berlindung. Jelas kudo tidak berlindung, kadang kudo lainnya tidak. Nah, sebab binatang harus beda dengan manusia. Jelas? Sebagian ulama mengambil dari sini dalil, ya, kenapa dibasuhnya kencing manusia? Karena apa sih bisa bang? Wow, sak konsentrasi orang, konsentrasi dia rusak je deh. Apa ya? Apa? Sabun aja, bagi siap-siap dah. Bukalah majlis itu kan. Lah, sawi, azan silakan. Nah. Hah? Non mana? Oh, non kadang. Ikut bagaimana? Dah usah di apa? Live streaming. Oh, kasih kau yang kuih dalam kau. Salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا حول ولا حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح حي على الفلاح لا حول ولا الله أكبر الله أكبر اللهم لا إله إلا الله ونشهد أن لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد. Baik, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah SWT. Kemudian Syekh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah meriwayatkan hadis yang dimasukkannya dalam bab ini. Qala hadatsana Ya'qub bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ya'qub ibn Ibrahim, yaitu Ya'qub ibn Ibrahim Ad-Dawraqi. Qala hadatsana Ismail ibn Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Ismail ibn Ibrahim ibn Miqsam al-Asadi, dikenal dengan Ibnu Ulayyah al-Kufi. Qala hadatsani Rauh ibn al-Qasim, telah menceritakan kepada kami Rauh ibn al-Qasim, yaitu Rauh ibn al-Qasim at-Tamimi. Rauh ibn al-Qasim at-Tamimi Abu Muaz. Qala hadatsani Atha ibn Abi Maimunah, telah menceritakan kepada kami Atha ibn Abi Maimunah al-Basri Abu Muaz, an Anas ibn Malik, dari Anas ibn Malik ibn Nadar al-Ansari al-Khazraji, yaitu pembantu Nabi alaihissalatu wassalam sejak beliau berumur 10 tahun sampai Nabi wafat. Jadi 10 tahun beliau mengkhidmat di rumah Nabi alaihissalatu wassalam, sehingga menghasilkan banyak keberkahan bagi dirinya dan keluarganya. Di antaranya menjadi salah satu perawi hadis paling banyak dari Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kedua, Allah berikan keberkahan pada umurnya panjang, ketika wafat umur 103 tahun, dan dibanyakkan harta dan anak-anaknya. Seketika meninggal, beliau menyaksikan lebih dari 100 anak yang lahir dari keturunannya. Nah, turunan langsungnya. Masya Allah, tabarakallah. Radiyallahu ta'ala anhu. Qala, dia berkata, Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza li hajatihi ataituhu bima'in fayaghsilu bihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu apabila hendak buang hajat, idza tabarraza li hajatihi, bila beliau pergi menyendiri untuk buang hajatnya, maka saya bawakan air untuk dia, fayaghsilu bihi, yang dia gunakan untuk membasuhnya, Jadi sampai di sinilah munasabah hadis ini dengan bab maja'a fi ghaslil bauli. Ya, walaupun kalimat tabarraza pada asalnya kan adalah buang hajat besar. Dan Imam Al-Bukhari rahimahullah min fiqhihi, di fiqhnya,
Pada umumnya orang bila buang hajat besar selalu diiringi dengan buang hajat kecil dan tidak sebaliknya. Iya, bisa absen enggak? Iya, siapa yang buang hajat besar saja tanpa buang hajat kecil? Ada? Tunjuk tangan. Oh, nak pernah ada ya? Ya. Nah, maka oleh sebab itu di sinilah Imam Al-Bukhari istinbat. Ya, bahwasanya setiap orang yang buang hajat besar mesti buang hajat kecil. Dan selama itu pula Nabi SAW dibawakan air oleh sahabat Nabi. Di antaranya kan di sini Anas. Dan di lain nanti ada Mughirah ibn Syu'bah. Di tempat lain nanti ada Ammar ibn Yasir. Ada pula nanti Usama dan seterusnya. Banyak sahabat yang berkhidmat kepada Nabi SAW. Karena mengkhidmat orang alim seperti Nabi SAW adalah bagian daripada kebaikan yang tak terkira. Nah, bagian yang tidak terkira. Berapa banyak sahabat karena berkhidmat ke Nabi dapat doa dari Nabi SAW. Dari Nabi SAW. Itu pula yang dijadikan dalil oleh ulama kenapa kita diberikan atau disuruh untuk berkhidmat kepada para ulama-ulama kita. Nah, ulama kita. Ya, kita lihat misalnya kalau beliau nak berwudu, kita pegangkan. Kalau di sana sorbannya kan, kita pegangkan sorbannya. Atau kita ambilkan sandalnya. Atau kita macam-macam. Nah, dan termasuk berkhidmat, kalau antriannya banyak, dahulu lah buya kan itu kan. Misal, dan itu sering terjadi. Dan insya Allah itu adalah suatu kebaikan yang luar biasa, yang insya Allah bernilai di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi di sini Imam Al-Bukhari rahimahullah mengatakan hadis Anas, bahwa Anas membawakan airnya untuk membasuh buang hajat Nabi SAW. Nah, dan perincian ini sudah disebutkan pada hadis sebelumnya. Ada satu hal, masalah yang disebutkan oleh syarih di sini Ibnu Hajar rahimahullah, dari tadi kan disebutkan beliau tidak menyebutkan kencing selain anak manusia. Sebagian ulama mengambil dalil dari situ bahwa buang hajat selain manusia, air kecil, kencingnya selain manusia, tentu hewan kan, tumbuhan kan enggak kan? Tumbuhan kan enggak? Korban aja tumbuhan. Nah, ya kena kencingin aja, dia enggak pernah kencing. Nah, selain manusia itu tidak najis. Tidak najis. Kenapa loh? Karena tidak disuruh membasuhnya. Tapi dijawab oleh para ulama, enggak, dia tetap najis. Tetap najis. Lalu kenapa disuruh enggak masuk? Jangankan kencingnya, makanan aja enggak dibasuhnya. Jadi dia tidak mukallaf. Jadi ada hukum ini berkaitan dengan taklif, dengan hukum yang kita diwajibkannya. Jelas ya? Maka hewan tadi katakan dia tidak mukallaf. Sebagian ada yang membedakan antara yang dimakan dagingnya dengan yang tidak. Itu juga istinbat dari sebagian. Nah, tetapi berdasarkan hadis ini tidak kalau mengambil dalil dari hadis ini tidak tepat wallahu taala a'lam. Nah, kemudian hadis yang kedua, qala hadatsana Muhammad ibnul Musanna, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnul Musanna al-Basri, Abu Musa al-Anazi al-Mulaqab biz-Zamin. Qala hadatsana Muhammad ibn Khazim, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Khazim, yaitu Muhammad ibn Khazim ad-Dharir Abu Muawiyah, asbatun nasi fil A'mash, orang yang paling kokoh riwayatnya dari Al-A'mash. Qala hadatsana Al-A'mash,
telah menceritakan kepada kami Al-A'mash. A'mash ma'ruf, salah satu dari 6 tabi'in yang menjadi poros perpustakaan sanad. Namanya Sulaiman ibn Mahran Al-Kahili Abu Muhammad Al-Kufi. An Mujahid, dari Mujahid ibn Jabr, salah satu murid besarnya Imam Ibn Abbas dalam tafsir dan hadis. An Tawus, dari Tawus ibn Kaisan Al-Yamani. Tawus ibn Kaisan Al-Yamani. An Ibni Abbas, dari Ibn Abbas, Abdullah ibn Abbas ibn Al-Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu anhuma. Qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati biqabraini, 2 kuburan. Faqala, lalu dia katakan, innahuma la yu'azzaban, keduanya sedang disiksa. Wa ma yu'azzabani fi kabir, keduanya tidak disiksa karena dosa besar. Dia tidak dosa besar. Ini sudah disarah sebelumnya ya, yang mengatakan tidak dosa besar karena pandangan dia. Kalau dia tak pandang itu dosa besar, pasti dia hindari, dianggap dosa yang biasa. Atau ada yang mengatakan Nabi meralat kembali perkataannya, dia katakan tidak dosa besar, lalu datang Jibril, bal fi kabir, bahkan itu adalah dosa besar. Nah, ala kulli hal, kembali ke kaidahnya para ulama, kalau ancamannya disiksa maka dia masuk dosa besar. Atau disiksa dengan neraka, itu adalah dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli, adapun salah satu dari keduanya tidak berlindung ketika buang hajat. Ini sudah jelaskan tadi. Nam wa ammal akharu fakana yamshi bin namimah, adapun yang kedua itu suka mengadu domba. Dia suka mengadu domba, memangga bawa berita-berita yang membuat orang panas dan sesak napas. Nah, thumma akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini, kemudian beliau mengambil 2 pelepah kurma. Jaridah, masih ingat? Ada asif, ada jaridah, ada leaf. Lihat kanang lah. Saya ulang lihat. Al-jaridah, pelepah kurma yang tidak ditumbuhi daunnya, pangkalnya. Jelas? Itu namanya jaridah. Dari situlah diambil dalam bahasa Arab sekarang, koran itu disebut dalam bahasa Arab jari. Kamu sabui jaridah. Karena lembarannya luas. Karena dulu di situ pula lah ditulis, sebelum ditemukan kertas dulu. Ayat Quran ditulis di jaridah. Wa fi usub. Usub itu adalah yang bagian yang tumbuh daunnya. Weh, kalau awak kan pongke, itu namanya jaridah nomo. Sudah itu tonga sampai ujung namanya asib. Ya, jamaknya usub. Dah? Jadi, Nah, lalu Nabi ambil jaridah, ambil pangkal pelepah korma. Nah, fasyaqqaha, lalu dia belah menjadi nisfaini, di sebelah 2. Nah, setengah-setengah. Fagharaza fi kulli qabrin wahidatan, lalu dia tancapkan salah satu dari keduanya itu di kubur. Maksudnya kubur ini satu, kubur ini satu. 6. Qalu ya Rasulullah lima fa'alta hadza, mereka berkata, kenapa kau lakukan ini ya Rasulullah? Qala la'allahu yukhaffifu anhuma ma lam yaibasah, mudah-mudahan diringankan azab keduanya sampai kering. Nah, Qala Ibnu Musanna mengatakan, yakni perawi Syekh Imam Bukhari mengatakan, wa haddatsana Waqi', dan diceritakan kepada kami oleh Waqi', yaitu Waqi' Ibnu Jarrah Ar-Ru'asi. Naam, qala haddatsana Al-A'mash, telah menceritakan kepada kami Al-A'mash, qala sami'tu Mujahidan mithlahu, saya mendengar Mujahid seperti itu mengatakan. Ini sanad ini perlu karena di sini ada tasrih dari Al-A'mash bis sama'.
dia sebutkan sami'tu, saya dengar. Ini sangat penting karena A'mash mudallis. Orang mudallis kadang-kadang tidak menyebutkan siapa syekh yang dia terima hadis itu daripadanya. Tapi kalau dia sudah sebutkan sami'tu, berarti pasti dari Mujahid. Maka hilanglah subhatut tadlis. Ini gunanya oleh Imam Al-Bukhari untuk menghilangkan keraguan orang dengan tadlisnya Al-A'mash. Jelas? Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dan makna dari hadis ini wallahu alam juga kita sudah syarahkan pada pertemuan sebelum ini. Apakah masih dibolehkan atau disunahkan lagi seseorang untuk menanam pelepah kurma atau pelepah atau bunga-bunga dan lain-lain? Kan sering kita lihat orang tanam bunga ini kebanyakan di kuburan apa nomo? Bunga kuburan lah nomo mah. Bunga apa? Kamboja. Bunga Kamboja. Mana lu dapat bunga Kamboja di Kamboja? Apa jadi bunga kuburannya? Itu kan ada. Apa jadi bunga kuburan? Orang pertanian. Datang turah. Nah, kan disebut bunga kuburan. Sampai namanya bunga kuburan kan? Enggak. Ada yang mengatakan itu meringankan, tapi yang sahih wallahu alam, para sahabat yang lebih tahu tentang Nabi alaihissalatu wassalam, manhajnya Nabi alaihissalatu wassalam, tidak diriwayatkan atau tidak ditemukan dalam riwayat mereka melakukan kecuali satu kemarin. Siapa? Ibn Jundub As-Sulami. Samurah Ibn Jundub As-Sulami. Dia pesan pada anaknya, dan ini bertentangan dengan pemahaman semua sahabat yang lain. Maka mungkin ijtihad beliau keliru dan tidak diamalkan oleh Nabi kecuali dengan satu kuburan itu. Dan apakah karena pelepah basah itu atau karena doa Nabi? Karena doa Nabi. Oleh sebab itu maka tidak disyariatkan untuk menanam pelepah kurma atau sejenisnya di kuburan itu, kalau niatnya untuk itu. Tapi kalau niatnya lebat tadu tu lah, batadu peziarah tu lain hal. Tapi kalau niatnya untuk memberikan syafaat, itu hanya khusus bagi Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Kalau ada yang memahami seperti tadi, kan tadilah sebagian orang kan asal ada saja orang yang berpendapat boleh diikuti. Apalagi yang berpendapat Samurah bin Jundub, sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, itu dipegang terus itu. Nah, tapi kita enggak. Karena Samurah sendiri, dan mungkin dia keliru dalam memahami. Abu Bakar tidak seperti itu, Umar dan Utsman, Ali dan tidak seperti itu, dan sahabat-sahabat yang lain. Wallahu taala alam. Nah, ada pertanyaan? Itu diwajibkan untuk suami istri sendiri. Apa tadi? Melindung buang air lecet. Iya. Iya. Dua jadi diet jadi. Untuk awak suami istri di diet dong. Iya. Wajib. Untuk boleh nampak ya awak. Tidak boleh. Kan balindung. Iya kalau untuk orang ramai kan lah. Jadi awak suami istri tadi kan awak di diet dia. Enggak, dua di dalam. Di tempat terlindung atau tempat tidak terlindung? Dalam kamar mandi. Dalam kamar mandi. Tidak kau buang air kan 3 subuh. Kamar mandi kan dia mau di bawah. Dia tadi berkelantau di situ. Oh gitu. Di sini orang lain apa? Wadong lah kayaknya. Ngoni dan bangnya. Iya, istilahnya ini tidak menengok awak dari depan kan? Istilahnya awak tak karena awak ini. Tam belakang. Nampak ini lagi. Nampak. Tidak sengaja. Tidak nampak di situ, maksudnya nampak badan tu nampak
Iya, berarti bukan itu yang dimaksud. Karena Nabi SAW juga minta ketika beliau buang hajat dilindungi oleh sahabat dengan badannya, tapi tidak menghadap ke Nabi SAW. Jadi sudah lewat bab dulu. Lalu pokoknya ulang lihat. Jadi boleh berlindung dengan manusia, baik istri kita atau sahabat kita, tapi dan madok kayaknya lah. Itu maka sudah tanya cakap madok kayaknya. Hendaknya kalau tidak madok nah. Taib. Apa juga dilindung dengan istri awal Ustaz? Padahal halal melihat semuanya, sahih? Nah, halal melihat semuanya ketika menikmati. Tapi ketika dalam kondisi seperti itu tidak dianjurkan untuk melihat. Jelas? Pahamnya tak? Nah, kan tak apa syarah bono lah payah lah janda-janda jolek kaum muslimin muslim. Jadi bagi seorang laki boleh melihat seluruh tubuh istrinya, halal, sahih, walaupun tidak dianjurkan, memang tidak dianjurkan, sebab ada kemungkinan orang tidak suka melihat yang seperti itu, sah, tiba-tiba tengok ada, tidak boleh. Tapi ada orang yang memang semakin melihat semakin tertarik, itu halal, tidak dilarang, jelas, itu halal, tidak dilarang. Tapi ketika buang hajat, dia khawatirkan nanti ini kan barang yang tidak baik dilihat, itu tidak bagus. Nah, maka disuruh istitah, suruh istitah. Nah, makanya ketika dia buang hajat, kita membelakangi, dia membelakangi kita, kita membelakangi kita, dan jangan lupa juga jangan sampai menghadap atau membelakangi ke kiblat, karena ada doa lain lagi. Dan jangan lupa sebaiknya memang di tempat yang tertutup dari luar. Nah, yang tertutup ini kan bisa bunga, bisa jadi penutup, sah. Apalagi ini banyak kayu rumah. Nah, apa okay? Kayu bisa, batang kayu, semuanya bisa. Nah, tapi nang-kanang tuh jangan sampai sembarang aja baca doa dulu. Nah, ya kan, mana tahu umat mereka les itu kan? Iya kan? Nah, kita auzubillahi apa? Sebelum masuk ke tempat itu, auzubikallimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalau dia mau masuk buang hajat, Allahumma inni auzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jangan lupa itu. Nah, sebab mana kan tak tentu kan imbo nomor imbo kan kampungnya. Imbo nak kampung nang doh. Weh. Lei kampung nang doh ndak. Mana banyaknya di Senayan kok pada di Dayak kan? Itu banyak Dayak lah. Iya ndak. Dulu Senayan kok banyak ah. Tu tuan-tuan ampun lah sih kau pilih kakian. Jadinya. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Maka itu apa namanya? Sebaiknya tidak diperlihatkan. Nah, wallahu a'lam. Baik. Habis? Kalau habis kita tutup sampai di sini. Wabillahi taufiq. Ada tadi yang mau nak katakan Nabi SAW kadang-kadang dibantu oleh istrinya untuk membersihkan bulu-bulu yang ada di badannya. Bulu-bulu yang ada di badan dibantu. Misalnya bulu bulu ketiak atau mungkin yang lain-lain di tubuhnya. Tapi pas di bulu kemaluan, Nabi tidak biarkan istrinya yang menanganinya. Paham tak? Jadi pas di bulu kemaluan, Nabi sendiri yang melakukannya sendiri dan tidak di depan istrinya. Ini menandakan bahwasanya al-wara, kewaraan kita tidak melihat tempat-tempat yang sensitif seperti itu. Wallahu alam. Tapi secara hukum fikih boleh. Tidak dilarang karena Allah sendiri menghalalkannya. Tapi apakah semua yang halal mesti jawabin saudara? Kan tidak juga kan? Tidak. Jelas ya? Nah. Dan ada riwayat tapi saya tidak tahu kesahihannya sekarang bahwa dari Ummul Mukminin juga Aisyah tidak pernah melihat aurat Nabi dan Nabi tak pernah melihat
auratnya beliau. Wallahu a'lam. Ya, ketika mandi pun mereka juga pakai kain basahan. Mandi berdua tapi pakai pakaian basahan. Berarti juga menandakan waraknya harus seperti itu. Tapi ketika ditanya para fuqaha kita, halal atau tidak? Halal. Halal. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw ma malakat. Nah, tidak ada yang lebih jelas apanya daripada itu. Saya lupa sekarang. Yang intinya pada asalnya halal semuanya. Tetapi ada hal-hal yang Nabi sallallahu alaihi wasallam contohkan kepada kita bahwa beliau tidak memperlihatkan daerah-daerah sensitif itu pada istrinya dan juga tidak dilihatnya dari istrinya. Wallahu taala alam. Nah, baik, sampai di sini kajian kita malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga di lain saat kita bisa kembali bertemu. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wasallam. Wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.